Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Yubisa. Selanjutnya kenalan dari beberapa anggota kelompok Yubisa. Yang pertama dari diri saya sendiri, yaitu Muhammad Nailul Altur. Yang kedua yaitu Aldion. Yang ketiga Muhammad Royhan. Dan yang terakhir adalah Desti. Selanjutnya untuk gambaran umum dari proyek kami yaitu berupa pencatatan transaksi, entah berupa pendapatan atau pengeluaran secara sederhana yang bertujuan membantu pengguna dalam mencatat berbagai keuangan. Lanjut. Ya, kenalkan saya Muhammad Royhan. Untuk spesifikasi pembangunannya sendiri yaitu dengan prosesor i7 3667U, RAM 16 GB, SSD 512 GB. Aplikasi ini dibuat menggunakan software Flutter Dev versi 2.30, Visual Studio Code, dan software ADB. Penggunaan handphone sebagai physical device yaitu Xiaomi Mi A1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldion. Terima kasih Saudara Royhan. Ya, di sini untuk user yang akan menggunakan aplikasi ini ialah user sehari-hari seorang pribadi, entah itu saya atau rekan-rekan lainnya. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk mencatat transaksi, entah itu pendapatan atau pengeluaran yang ada dari dompet kalian. Nah, pertama-tama untuk menginisialisasi pembangunan proyek ini, kita perlu memerlukan import library di dalam PubSpec YAML, yakni Hive, kemudian Hive Flutter, INTL, kemudian build runner, kemudian Hive generator, di mana Hive Flutter, dan Hive generator merupakan bagian daripada database Hive, yakni sebuah database NoSQL yang dapat berjalan secara natif di Dart. Nah, kemudian saya juga menggunakan Flutter launcher icon untuk mengganti icon dari aplikasi tersebut. Nah, pertama-tama setelah kita mengimport ini dan melakukan PubSpec Flutter PubGet, kita membuat suatu model yakni class transaction yang akan menjadi inner child daripada Hive object. Kemudian kita berikan Hive tipe ID 0, berarti kita membuat suatu table yang berisikan transaction ini. Lalu kemudian kita membuat field, yakni field name, field created date, field is expense, dan field amount yang merupakan properti daripada table transaction. Nah, kemudian tak lupa kita memberikan transaction.g.dat yang akan menggunakan yang akan menjadi template untuk pembangunan Hive object yang berdasarkan table ini, yakni bisa kita lihat di sini merupakan transaction adapter di sini. Di sini transaction adapter kita bisa melakukan read yang akan mengembalikan nilai-nilai daripada table transaction. Kemudian kita juga bisa menggunakan transaction.g ini, transaction adapter, untuk melakukan operasi penulisan data ke dalam database-nya. Nah, setelah mengenerate transaction.g.dart, kita tak lupa membuat suatu kelas namanya boxes. Boxes ini merupakan suatu table kerja yang dimana akan merupakan bagian daripada table transaction. Table transaction sendiri merupakan table ini, nama daripada tabelnya. Nah, kembali lagi ke main. Nah, di sini kita melakukan import terhadap library-library yang kita butuhkan, yakni seperti material, Hive Flutter, kemudian model, dan halaman yang akan kita gunakan. Kemudian kita melakukan inisialisasi database Hive-nya dengan init Flutter. Kemudian kita meregister adapternya, yakni dengan transaction.g.dart-nya atau nama kelasnya transaction adapter. Kemudian kita membuka database tersebut. Nah, lanjut. Nah, di dalam bagian fungsi main sendiri, itu kita membuat suatu stateless widget yang di isinya ada home transaction page.
yang dimana merupakan halaman daripada transaksinya. Nah, seperti kita bisa lihat di sini. Nah, di transaction page sendiri kita bisa juga kita memberikan suatu fungsi, yakni untuk menutup daripada database Hive tersebut dengan Hive close dan super dispose. Kita bisa melihat di sini final transaction ini merupakan read all atau pembacaan semua transaksi yang ada di dalam database. Nah, kemudian kita kembalikan dengan build content. Build content ini sendiri merupakan halaman tengah daripada transaksinya. Ini adalah transaksinya. Jadi build content ialah yang tengah-tengah ini, yang belum ada transaksi. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan transaksi kita, contohnya pentol FKTI. Kita masukkan dalam pengeluaran sebesar 10.000. Nah, tercatat bahwa kita melakukan pengeluaran sebesar 10.000. Nah, di sini jikalau kita melakukan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, tulisannya akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan kita akan melakukan penambahan lagi pendapatan, yakni contohnya uang jajan sebesar 100.000. Kita masukkan di dalam income, yakni pemasukan. Nah, setelah kita tekan add, maka akan terbentuk pengeluaran atau transaksi yang baru. Nah, di sini kita juga bisa menghapusnya. Contohnya saya tekan transaksi yang mau saya hapus, lalu saya tekan delete. Transaksi akan segera terhapus dan halaman tengahnya akan refresh dari database-nya. Nah, misalkan untuk edit juga bisa. Di sini saya mengedit menjadi 50.000 contohnya. Bisa. Nah, di sini juga ada fitur atau fungsi add transaction, di mana fungsi ini merupakan fungsi asinkronus, sehingga diperlukannya interaksi daripada user untuk men-trigger fungsinya agar bisa berjalan. Kemudian kita menggunakan fungsi box tadi, class box tadi, untuk menambahkan transaksi ke dalam database-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan editing dan juga delete daripada kelas transaction tadi. Oke, sejauh ini saya rasa penjelasan dari saya cukup. Bisa kembali kepada Saudari Desti. Nah, ya, jadi untuk proyek akhir kami ini bisa dilihat dari penjelasan masih sangat sederhana, tapi fungsinya sendiri sudah mencakupi syarat yang ada untuk proyek kali ini. Nah, dan fungsinya itu adalah mencatat pengeluaran dan pemasukan uang. Nah, di kemudian hari akan kami tambahkan user interface yang lebih menarik beserta grafik-grafik yang lebih trendy agar aplikasi lebih menarik ketika dipakai pengguna gitu ya. Jadi sekian dari demonstrasi aplikasi kami kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.